Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ardiansyah, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi R02. Kali ini saya akan menjelaskan tentang System Development, yaitu apa itu System Development Life Cycle. System Development Life Cycle atau SDLC, siklus hidup pengembang sistem atau sistem life cycle. Siklus hidup sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap rencana, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan. Langkah-langkah sistem development life cycle yaitu adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan, menentukan permintaan pemakaian sistem informasi, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik, menentukan perangkat keras, hardware atau software, merancang sistem informasi baru, membangun sistem informasi baru. Lalu di sini sistem development terdiri dari aktivitas berikut ya. Ada preliminary investigation, recruitment determination, system design, software development, system testing, dan implementation. Di sini ada struktur sistem development life cycle. Pertama planning, yang kedua dianalisa, yang ketiga didesain, dan empat diimplementasi. Jadi misalnya di sini gambar strukturnya. Di sini ada tahapan-tahapan dalam sistem development life cycle, yaitu SDLC. Ada perencanaan sistem atau sistem planning, lebih menekan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem, feasibility study. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. B. Ada analisis sistem atau sistem analisis. Analisis sistem adalah tahapan di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut, yaitu melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut, analisis kebutuhan pada sistem, dan membuat batasan sistem. Lalu ada perancangan sistem atau sistem desain. Pada tahapan ini, features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, merancang user interface, implementasi sistem atau sistem implementasi. Tahapan berikutnya adalah implementasi yang mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas sebagai berikut, yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Lalu saya akan menunjukkan gambar teknik SDLC. Yang pertama ada prototyping, yang kedua ada waterfall, yang ketiga ada spiral, yang keempat ada V-model, yang kelima ada Big Bang model, yang keenam ada red, yang keempat ada case tool,
ke-8 ada method, yang ke-9 ada angel method, yang ke-10 ada extreme programming atau XP, dan yang ke-11 ada screw method.